Hai guys, welcome back again to Monton, Raymond Nonton. So, bullying adalah tindakan yang tidak menyenangkan bagi si korban ya. Tapi bagi si pelaku bullying ini sangat seru dan menyenangkan dong. Nggak percaya? Coba cek deh foto-foto di mana netizen kompak ngebully orang-orang. Bahkan sekelas Microsoft pun dibully oleh netizen Indonesia. Keroyok gitu ya. Memang hebat beneran netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara ini. Saya bangga. So, baru-baru ini seorang aktor di Korea bernama Jisoo. Bukan Jisoo Blackpink ya, nama mereka sama pula. Jadi Jisoo ini adalah aktor dari drakor River Where the Moon Rises, atau bahasa Koreanya adalah Dari Tenungan. Jisoo ini dituduh telah melakukan bullying hingga serangan seksual. Ada 3 orang netizen yang mengklaim pernah dibully dan dilecehkan secara seksual oleh Jisoo, dan mereka speak up dan kacaulah karirnya si Jisoo. Bagaimana nasibnya si Jisoo, drama Koreanya yang berlangsung, dan kronologi lengkap, super lengkap penuduhan bulian dan pelecehan seksual ini berawal. Ayo guys, simak video ini sampai habis dan kita akan menguak faktanya bersama Doge. Jadi Doge ini mau membantu speak up korban-korban bullying. Benar kan? Jawab. Kalau nggak jawab, aku tunjuk. Gitu dong. Nah, seperti yang kita ketahui, Jisoo, ya biasa opa-opa Korea, dia sering dijuluki sebagai sad boy. Jisoo ini membintangi serial drakor bernama River Where the Moon Rises sebagai aktor pria utama yang bernama Onda. Serial itu udah berlangsung dari 15 Februari hingga sekarang sudah di episode 6. Nah, tiba-tiba nih, muncul sebuah postingan di forum online di Korea tanggal 2 Maret. Seorang netizen, sebut saja netizen A, yang mengklaim dirinya sebagai mantan teman sekelas dari Jisoo di SMA Surabaya High School tahun 2006 hingga 2008. Netizen A menuduh Jisoo sebagai anak nakal dan pembuli yang sangat parah. Separah apa? Ayo kita lihat pengakuannya. Netizen A mengklaim bahwa dia diintimidasi oleh Jisoo selama sekolah di SMA tersebut. Dia pun mengatakan aktor Jisoo adalah pelaku penindasan dan kekerasan di sekolah. Kim Jisoo hanya berpura-pura baik di TV dengan senyuman khas dia, tapi aslinya dia adalah seorang pelaku kekerasan, gangster, dan pembuli di sekolah. Sabar guys, ini akan menjadi cerita yang sangat panjang mengingat banyaknya peristiwa bulian yang dilakukan oleh Jisoo. So, kita langsung mulai aja. Menurut pengakuan si netizen A, Jisoo and the gang suka mengeroyok, menginjak-injak, dan menghina siswa lainnya, suka memaksa teman sekelasnya untuk membelikan mereka rokok, dan melempar makanan ke siswa lain saat makan siang, dan menertawakan mereka. Pengalaman netizen A yang diintimidasi oleh Jisoo and the gang adalah pada tahun 2008. Saat itu, geng Jisoo mengambil sertifikat hadiah dari siswa lain. Kemudian netizen A ingin membela temannya dan mencoba mengambil sertifikat tersebut dari geng Jisoo dan mengancam melapor ke polisi atas kekerasan mereka. Namun ternyata mulai hari itu juga kehidupan sekolah SMA netizen A berubah drastis menjadi horor dan selalu mendapat penindasan, makian, hinaan, keroyokan, dan bulian dari Jisoo and the gang. Bahkan kata-kata paling kasar yang pernah diterima oleh netizen A adalah, "Kamu pengadu kamu gak bisa melakukan apapun sendiri, jadi lonte itu biasa, lu gak punya mama," dan pernah lagi dihina, "Mama lo lonte." Tapi dalam bahasa Korea ya, bukan bahasa Indo. Kira-kira seperti itu. Jisoo and the gang juga mengancam para siswa di sekolah bahwa siapapun yang berteman dengan netizen A akan mati di tangan mereka. Seperti kamu mati di tangan saya. Netizen A pun menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bebas berjalan di sekolah karena takut bertemu dengan Jisoo. Dan Jisoo juga pernah membawa BB gun, pistol mainan, tapi yang kalau ditembak itu pelurunya sakit juga loh. Kalau kena bisa mati juga guys. Dan si Jisoo ini menembakkan ke siswa-siswa lainnya untuk bersenang-senang. Dengan suara tembakannya aja, itu mengerikan sekali, apalagi kalau kena pelurunya ya. Sakit tuh. Netizen A juga menambahkan, apa yang saya tulis di sini hanyalah pengalaman yang saya alami secara langsung. Masih lebih banyak orang yang telah melalui kasus kekerasan sekolah yang lebih serius yang dilakukan oleh Kim Jisoo. Saya ingin menulis beberapa di antaranya di sini, tetapi korban mungkin tidak menginginkannya, jadi saya tidak melakukannya. Namun dibandingkan dengan apa yang dialami oleh anak-anak lain pada saat itu, pengalaman saya ini tidak seberapa. Akan tetapi karena kasus lain lebih jahat dan parah, bukan berarti apa yang terjadi pada saya
dianggap enteng. Tapi yang saya inginkan bukanlah kompensasi atau permintaan maaf dari Jisoo, karena semuanya sudah terjadi dan saya tidak memerlukan permintaan maaf tentang sesuatu yang tidak dapat dikembalikan. Hanya ada satu hal yang saya inginkan, Kim Jisoo, jika acting adalah apa yang ingin Anda lakukan, lakukanlah. Akan tetapi pertahankan gelar pelaku kekerasan di sekolah di depan nama Anda selamanya di hati Anda. Jadi dia ingin nama Jisoo menjadi Kim Jisoo, si pembuli dan pelaku kekerasan di sekolah. Capek juga bacanya guys, tapi gila juga ya, ternyata seorang oppa yang terlihat perfect dan ganteng dan gitu-gitu menyimpan masa lalu yang sangat kelam sebagai pelaku kekerasan. Tapi ini masih rumor ya, kita belum tahu apakah ini beneran atau tidak. Ternyata setelah postingan dari netizen A, muncul lagi dua netizen yang speak up mengenai pengalaman mereka dibully oleh Jisoo. Lanjut kita ke netizen kedua, netizen B. Dia menyatakan bahwa Jisoo telah memukul mereka terus-menerus, dan netizen C menyatakan bahwa Jisoo melecehkan mereka secara verbal. Netizen B pun bersabda, "Saat aku kelas 7, Jisoo pun menamparku di kereta bawah tanah. Saya tidak ingat seberapa banyak dia memukul saya, tapi saya yakin itu lebih dari satu kali. Dia memukul saya beberapa hari kemudian karena saya tidak membelikannya minum di McDonald. Aku lebih pendek dari dia, jadi aku tidak punya pilihan selain dipukul olehnya." Jadi pasrah ya bocah ini. Pernah sekali juga dia kesal karena kalah dari tim kami saat pertandingan bola basket 2 vs 2. Dia menjadi sangat kesal dan memukuli saya. Nah, begitu saya mencetak gol di skor terakhir, pukulan pun datang ke arah saya. Kemudian ingat kencing di kelas saya dan Jisoo sangat dekat, dan saya pergi ke kelasnya untuk melihat teman saya, dan saya terkejut melihat Jisoo kencing di tong sampah kelas itu. Dan yang lebih mengejutkan adalah Jisoo mengatakan dia tidak akan membersihkannya. Selama di sekolah, Jisoo adalah pelaku utama dari kasus intimidasi dan pelecehan yang sudah tak terhitung jumlahnya. Saya rasa orang-orang tidak perlu lagi menyukai Anda, dan menurut saya orang yang melakukan kekerasan seperti Anda tidak pantas dicintai oleh publik hanya karena pencitraan Anda. Masih banyak orang lain yang dibully yang lebih parah daripada saya, dan mereka belum tentu sembuh dari trauma menyakitkan ini. Ini adalah karma, dan saya serta semua orang yang telah menulis tentang bulian Anda merasakan kepedihan yang sama. Ini belum. Ini masih ada pengakuan dari netizen C tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jisoo. Netizen C pun menulis, "Saya rasa ini hanya menjadi masalah waktu saja karena gerakan speak up tentang bulian di sekolah oleh selebriti ini baru mulai menyebar di internet. Jisoo sangat kasar ketika dia di SMA, dan saya juga masih ingat ketika dipukul menggunakan tomat yang dilempar oleh geng Jisoo di kafeteria. Food fight pakai tomat." Kemudian Jisoo juga suka berkeliling sekolah dan bertindak seperti dia adalah raja yang menguasai sekolah, dan suka sembarang bertengkar dengan siswa, memukul dan mengutuk mereka tanpa alasan. Jadi ketemu orang langsung tonjok, pukul tanpa alasan. Suka-suka dia lah. Saya sangat takut padanya, jadi saya akan selalu berusaha menghindari Jisoo in the gang. Suatu hari saya melihat Jisoo mengomentari pacarnya secara seksual, tapi komentar itu sudah kelewatan batas. Saya pun mencari wanita itu dan pergi berteman dengannya, dan saya mengingati dia untuk lebih berhati-hati di sekitar Jisoo. Akan tetapi keesokan harinya, Jisoo mendatangi saya, membuat ancaman dan memukuli saya. Beruntungnya pada saat itu, gengnya Jisoo menghentikan Jisoo setelah memukulku. Namun ketika saya pertama kali melihatnya di televisi, setelah dia debut pada drama ini, saya pikir dia tidak akan bertahan lama. Tapi sungguh mengejutkan sekali ketika saya melihat wajahnya terpampang pada poster di department store Olive Young tentang drama dan film ini. Dan yang paling mengejutkan adalah mendengarkan gadis-gadis SMA membicarakannya dan mengatakan bahwa mereka adalah fans dari Jisoo. Netizen C pun menambahkan lagi, "Jika saya bertanggung jawab secara hukum atas postingan ini, saya akan berdiri paling depan dalam solidaritas saya dengan para korban lainnya. Jika agensi atau Jisoo sendiri menyatakan bahwa tuduhan ini tidak benar, saya akan kembali dengan lebih banyak bukti." Wow. Kedengarannya ini memang menyeramkan ya sosok Jisoo ini. Dia ternyata adalah seorang bully yang sangat mengerikan dan kejam. Tak lama kemudian, postingan tentang bulian ini viral hingga diselidiki oleh agensi Jisoo bernama Key East.
Ternyata Jisoo pada tanggal 4 Maret menanggapi tuduhan tersebut dengan menulis surat permintaan maaf yang ditulis dengan tangan dan diposting ke Instagram miliknya. Nah, kita baca guys, surat cinta dari Jisoo. Ini saya baca translatannya ke bahasa Indonesia ya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang merasa dirugikan oleh saya tentang kenakalan saya di masa lalu. Tak ada alasan, ini adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Saat saya mulai berakting, saya berusaha menutupi masa lalu saya agar tidak menerima perhatian dari publik. Saya pikir saya sudah sejauh ini. Namun, selalu ada bagian dari diri saya yang merasa bersalah tentang masa lalu itu. Dan sudah terlambat bagi saya untuk membalikkan keadaan. Penyesalan ini membuat saya sangat cemas dan saya selalu merasa dihancurkan oleh masa lalu yang sangat kelam ini. Saya ingin mengungkapkan penebusan saya kepada orang-orang yang pasti sudah lama menderita sambil menonton saya melakukan pekerjaan saya sebagai aktor. Dan saya akan merenungkan dan menyesali masa lalu saya yang tidak akan pernah bisa terhapus selama sisa hidupku. Saya tersiksa dan merasa bersalah atas fakta bahwa saya telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada jaringan produser, aktor, dan semua staf yang diam-diam bekerja keras di lokasi drama River Where the Moon Rises. Saya sangat berharap bahwa drama ini tidak mengalami kerusakan lebih lanjut akibat saya. Dengan berlutut, saya tulus meminta maaf kepada semua orang yang telah disakiti oleh saya. Begitu tulisan dari Jisoo. Ternyata the power of netizen. Netizen mampu meruntuhkan karir seseorang dalam sekejap. Tapi memang orang ini parah banget sih guys. Tidak pantas menjadi seorang selebriti. Masa seorang pembuli pakai kekerasan lagi? Bisa jadi artis, banyak fans pula. Beruntungnya netizen yang speak up ini mendapat perhatian publik sehingga kelakuan dan masa lalu dari Jisoo yang jahat ini terbongkar. Gara-gara kejadian ini, serial drakor tersebut batal syuting dan masih dalam keputusan apakah mau dilanjutkan dengan aktor lain pengganti Jisoo atau bagaimanapun nasib dari drama ini belum ada kepastian. Sangat bisa dikatakan kalau ini adalah karma buruk yang telah berbuah. Dengan runtuhnya karir Jisoo dan terbongkar aibnya adalah buah yang ditanam sendiri oleh Jisoo sebagai seorang pembuli yang tidak beradab. Mendengar kejadian Jisoo ini, tentunya banyak pihak yang geram dan banyak fansnya pasti tidak percaya dengan hal ini. Tapi kalau Jisoo sendiri sudah mengakui dan berminta maaf, sudah bisa disimpulkan bahwa bulian ini benar adanya dan memang banyak sekali korban yang terlibat. Nah, ini ada beberapa fans nih yang membela Jisoo karena berbagai alasan seperti contohnya, ini kan terjadi di masa lalu. Jisoo sekarang kan sudah berubah atau dia kan sudah minta maaf bla 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 bla. Saya cuma pengen tanya sih, kalau Jisoo ini jelek, apakah kalian akan bela? Menurut saya sih, Jisoo ini wajib dicap sebagai pembuli yang jahat dan harus memikul gelar tersebut selama dia menjadi selebriti. Biar semua orang tahu dan biar tidak ada korban lagi. Biar karmanya terbayarkan guys. Mengerti? Ngerti? Inilah kalau kalian main-main sama netizen, karena netizen itu maha benar, maha dahsyat. Kalau kalian macam-macam, siap-siap aja dibully balik. Sebenarnya guys, saya juga seorang pembuli pada masa saya di sekolah. Tapi saya tidak membuli separah ini guys. Saya cuma tidak menggunakan kekerasan guys. Saya cuma sebatas ngejek-ngejek teman aja. Kayak ya biasalah anak-anak kan ngejek-ngejek. Dan itu pun sebatas jokes. Ya ngejek doang, jokes doang. Nggak lebih. Nggak sampai memukuli, atau sampai mengeroyok orang. Peace. Nah guys, dari kasus Jisoo ini kita belajar bahwa sehebat apapun kamu menyimpan bangkai busuk, lama-lama akan tercium baunya oleh netizen dan kamu akan ditelanjangi dimanapun kamu berada. Makanya hati-hati kalau udah berurusan sama netizen. Nah, itu saja video dari saya guys. Jangan lupa dukung saya dan Doge dengan cara like video ini dan subscribe ke channel saya. Kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽腕，随了装个蛋炒。”